Saya sudah mengumpulkan beberapa video. Ini potongan-potongan video yang viral di media sosial, yang memang sepertinya potongan-potongan video ini sengaja dibuat supaya viral, supaya penceramahnya ini namanya semakin terkenal, ya. Tapi mungkin sebagian dari kita akan menganggap ini bener pengajian, kok isinya ya, dari penceramah laki-laki ya, kemudian penceramah perempuan, itu banyak video-video yang beredar ya, potongan-potongan videonya yang mungkin sengaja disebarkan supaya viral, supaya penceramahnya terkenal, supaya diundang kemana-mana. Kemudian bagian-bagian yang lucu menurut mereka padahal itu itu mereka sebarkan ya. Coba kita lihat video-videonya. Ini yang pertama, yang cewek-cewek dulu kita tampilkan ya. Ya Allah Bu, dekne yakin akhirnya apa? Duwe anak. Lah kok iso duwe anak? Ya sing lumpuh kan sikile. Jamaahnya ketawa ya. Yakin Bu, ternyata dia bisa punya anak. Lah kok bisa punya anak? Yang lumpuh kan kakinya. Kalau orang yang cerdas, orang yang paham akan tahu arah perkataannya ini kemana. Yang lumpuh kan kakinya, bukan itunya. Makanya bisa punya anak, ya kan? Sudah, bisa dibaca ini arahnya kemana, bisa dibaca. Ini penceramah perempuan saja begini modelnya, ya. Bahaya. Tuh, kan? Ini memang sengaja dibuat seperti ini ya, supaya lucu, ya, supaya jamaah ngakak. Kalau jamaah ngakak, berarti kan jamaah seneng. Kalau seneng, besok diundang lagi, ya. Ini ada lagi nih. 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Ya kan? Disengaja supaya lucu. Ya, jadi bicara-bicara jorok, bicara-bicara kasar, misuh, ya termasuk bicara-bicara yang ke arah-arah yang seperti ini, itu supaya lucu tujuannya. Kok tambah dikeploi piye to? Ketawa bapak-bapaknya. Gini loh. Menyusui dan merawat, mengasuh serta membesarkan putra-putrimu. Ngono loh. Nah, ya, supaya lucu. Ya, makanya penceramah-penceramah yang model begini cepet banget terkenalnya, ya. Ini ada lagi nih. Ini sama anak-anak, ya, tapi arah perkataannya juga. Iki apa kok metuntung ngene iki? Oh, alah sarung. Coba anak-anak, ya. Ya Allah, nggak ngerti lah ini. Astagfirullah, ngapunten. Mboten. Maksudnya kok saya nanya. Pak, itu kan anak sudah beranjak dewasa, ya. Kok Astagfirullah, ya. Ini ada lagi. Ini juga terkenal juga nih penceramah perempuan ini, ya. Namanya Mumpuni, ya. Kalau yang tadi namanya Neng Laila. Ngantuk pancen nikmat, nasi uduk ikan tongkol, mripate ngantuk cekelan kunci. Ya, lihat ekspresinya, ya. Memang sengaja dibuat lucu, dibuat supaya orang itu pikirannya liar. Dan ini ya diulang-ulang memang sama penceramah yang satu ini. Ya mungkin bagi dia ini sebuah keberhasilan membuat jamaah bisa tertawa. Ya diulang-ulang memang sama dia. Nasi uduk ikan tongkol, mripate ngantuk cekelan kunci. Ya kan? Sengaja ya. Kunci. Nah, supaya lucu yang jelas ya. Ini ada lagi. Memang diulang-ulang sama dia. Pancen ngantuk niku nikmat, tapi wong ngantuk kan berbahaya. Ngantuk berbahaya. Tapi dibuat pantun yang arahnya ke ya bicara kotor ya. Nasi uduk ikan tongkol, mata ngantuk cekelan kon. Ya kalau orang bilang kunci itu kan nggak nyambung. Pantun itu sajaknya AB AB
ya kan? Kalau belakangnya ol ya ol, kok bisa jadi kunci? Coba, mata ngantuk cekelan kunci, itu apa hubungannya coba? Ya, itu memang sengaja dibuat perkataannya seperti itu supaya jamaahnya pikiran liar, tertawa, nggak sadar bahwa yang seperti ini videonya tersebar. Mungkin di sana di majelisnya juga ada anak-anak, ada remaja, yang mereka bakal pikirannya liar juga, ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Salah satu bahaya nih wong ngantuk, nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekelan kunci. Coba, salah satu bahayanya orang ngantuk katanya yang seperti itu. Bahayanya di mana itu? Bahayanya di mana orang ngantuk cekelan kunci? Hah? Ya Allah, nggak laki-laki, nggak perempuan, ya. Pengajiannya banyak yang full. Astagfirullahaladzim. Ini yang laki-laki nih. Sampean diuncali katok nus meteng no pisan. Sampean dilempar celana saja sudah hamil itu. Coba, pengajian ini. Sarung, Gus. Apa ki? Kok ngawur gini mau berobokan ya? Ini kan gara-gara ghostnya, ya ghostnya bicara ngawur, jamaahnya ngawur. Ya, bisa jadi ghostnya bicaranya ngawur, jamaahnya lebih ngawur. Pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya rusak, muridnya tambah rusak. Ya kan begitu. Ya, kalau gurunya biasa omong kotor, jamaahnya juga nggak segan-segan omong kotor. Nyambut damel apa? Bapak. Teng Sabin. Beneran kita sabit. Oh. Apa? Ini nandur nopo? Pantun nopo? Brambang, Gus. Loh, grobokan enek brambang? Enten. Wah, ngeten iki pokoknya anyep nggih brambang ya. Ya mengke nak anyep dikeloni, Gus. Coba. Ini juga pengajian yang dibahas apa coba? Kalian kalau ngaji di ustadz-ustadz salafi yang biasanya pengajiannya ditolak, dibubarkan, nggak akan nemui, ya. Mereka mengeluarkan kata-kata yang nggak bermanfaat. Mereka mengeluarkan kata-kata apalagi yang sampai kasar, kotor, apalagi sampai seperti ini, nggak akan ditemui. Ya, coba datang sekali-kali ya ke kajian Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Firanda Andirja, ya, Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Ustadz Farhan Abu Furaihan, ya. Coba datang ke kajian mereka sesekali. Kalian duduk dari awal sampai akhir, coba kalian buat catatan. Ada nggak mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas lah dibahas di pengajian? Atau membahas masalah hal-hal dunia yang nggak jelas, usahanya apa, ini apa, kecuali pertanyaan itu ya berkaitan dengan pekerjaan atau profesi, maka itu akan terjadi dialog yang seperti itu. Cuman kalau nggak akan. Ya pekerjaannya apa, nanam apa di kebun, ya apalagi sampai ya dibawa ke arah-arah seperti ini. Nanti kalau anyep dikeloni, na'udzubillah min dzalik. Hei, brambang oi. Oi, brambang. Brambangnya bapake. Berambangi bapak E. Apa berambangi bapak E coba? Umat ego zaman ngawur kabeh. Oh, bano ya umat jenengan iki rupane memang kayak jenengan ya. Ngawur-ngawur ngene ya. Ya, inilah hasil pengajian-pengajian gak jelas ya. Ini ada lagi, masih ada banyak sebenarnya. Kalau kita mau putar semuanya, berjam-jam videonya. Kalau yang ini kayaknya memang rajanya ya, paling banyak pengajian-pengajiannya yang Kan aku dugem. Duduk gemetar. Kok gemetar apane atine goblok? Mosok yo titite iki lho. Coba. Sampai bilang seperti itu. Di hadapan jamaahnya perempuan. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Dunia gemar mengaji. Tapi ngajinya ngaji apa ini? Ngaji itu harusnya dikenalkan kepada tauhid yang benar, dikenalkan kepada Al-Quran, Sunnah, ya qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, ya qala ulama. Harusnya kan seperti itu. Ini pengajian malah
yang dibahas hal-hal yang aduh ya Allah. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Melu tahlilan. Metal melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua. Apa? Metal yang kedua apa? Metal yang kedua ini. Memeknya gatal lah. Pengajian model begini pantes ya terjadi banyak sekali kasus-kasus di pesantren ya. Ini ada lagi nih. Ini nggak kalah parahnya juga ini. Jamaah perempuan diperlakukan nggak wajar ya. Cara menyiarkan. Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya, Iya. cocok buatan Beb. Cocok. Cocok. Cepet. Ojo orang aja paling tidak karo kuburan kan. Takkan ada sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desahane? Suaranya aja enaknya seperti itu, apalagi desahannya. Seorang Gus yang namanya terkenal, diundang ceramah kemana-mana, jamaah perempuannya diperlakukan seperti itu. Naudzubillah. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya. Astagfirullahaladzim. Yang seperti ini kok diundang isi pengajian, itu gimana ceritanya? Ya kalau ngaji itu kan harusnya ya setelah ngaji ya keimanannya semakin bertambah ya. Semakin ngaji, setelah ngaji ya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Setelah ngaji tahu kemaksiatan dihindari. Ini enggak di pengajian malah melakukan kemaksiatan. Ah ya Allah. Selamat ngomong polos. Ayo. Beb nanti buat ya Beb. Sewet bae. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Apa rasaku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau panas minum es, kalau penasaran dites. Sama perempuan itu, sama perempuan. La ilaha illallah. Masih ada lagi nih. Apa bedanya nih kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos, neneng kamar di Coba. Ya, itu pengajian model apa? Ya, semakin banyak pengajian yang model seperti ini, generasi muda itu bukan semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menjadi rusak. Malah jadi rusak mereka, ya. Kiai-kiainya model begitu, gus-gusnya. Ya Allah, ini ada lagi nih, ya. Pengajian isinya kok nggak ada yang mendidik, ya. Kalaupun ada mendidiknya, kok diselingi dengan hal-hal yang seperti ini. Pengajian itu adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Sementara kalau berbicara kotor, itu perbuatan mungkar, ya, perbuatan yang batil. Kalau pengajian yang disampaikan qala Allah, qala Rasul itu hak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ini sambil pengajian, sambil mengeluarkan kata-kata ya Allah. Minta maaf nggih, niki kopi susu betul. Kula paling ora seneng kopi susu. Paling ora seneng kopi susu. Sebab susu niku njaluk turu, kopi njaluk melek. Coba, arahnya kemana? Arahnya tetap sum. Mula kula nek kei kopi karo susu, kopine tak ombe, susune tak cekel, saudara-saudara. Ya kan? Sudahlah, arahnya sum sudah. Apa jomo Nah, ini lagu yang kemarin kita sudah angkat. ayo tak silih. Yen krasa penak tak teruske. Coba tak jajal seminggu wae. Nek ra krasa penak tak balekke. Coba, ya pengajian model apa ini? Ini bukan pengajian, ini ngajak umat menjadi rusak. Ya. Pengajian itu harusnya mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan.
Lah ini pengajian yang dikeluarkan kata-kata kotor, bul, mesum, ya. Sementara Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita, kalau kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita itu harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, jangan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Lah kalau ceramah mengeluarkan kata-kata yang seperti ini, ya Allah, ya. Benar, kalau kita melihat yang seperti ini, kita berpikir ini pengajian. Benar yang seperti ini pengajian. Ya. Ya, pengajian yang benar-benar menyampaikan Al-Qur'an, sunnah, menyampaikan perkataan para ulama malah banyak ditolak, dibubarkan. Ya, sementara pengajian-pengajian yang seperti ini isinya semakin banyak. Pantesan semakin banyak kejadian-kejadian pimpinan pondok pesantren mengicrik santriwatinya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jangan salah pilih pesantren, jangan salah pilih guru dalam masalah ilmu agama, ya. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau memperingatkan kepada kita supaya kita enggak sembarangan ngambil ilmu. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Jangan sembarangan mengambil ilmu agama. Jangan mentang-mentang dia kiai, dia ustadz, dia Gus, kemudian kita katakan layak diambil ilmunya. Belum. Kalau memang yang dikeluarkan oleh dia adalah perkataan-perkataan yang baik, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama, dia nggak mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, maka ambil ilmunya. Tapi kalau sampai mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, mesum, jangan diambil ilmunya, ya. Itu mengajak rusak, bukan mengajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.